Dengan SBY juga begitu. Kan kita lihat selama ini, semua presiden-presiden itu kan mempunyai partai. Oh iya, yang cocok kan Pak Andi. Yang cocok ini sukanya cocok. Lu enggak kalau cocok emang gini. Menurut Bang Roy emang di luar itu ya. Aku selesai dulu ngomongnya. Enggak apa-apa. Enggak cocok. Jadi kalau Projol itu jadi ya, silakan. Memang penting. Di mana juga. Jadi aduh, gini pusing aku ceritanya. Ya. Jadi kayak almarhum Gus Dur, ini kan ada PKB. Iya, memang sudah ada yang menaungi Bu Mega, terus ada SBY. Pak SBY. Hanya yang tidak punya kan almarhum B.J. Habibie, yang nggak punya. Terus ada Pak Prabowo, nggak ada. Nah, Pak Jokowi kan nggak ada. Dia kan dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai gubernur sampai dia presiden dari wali kota, kan nggak punya partai. Kader ya. Dan ini jadi momentum. Kader ya. Iya, kader ya. Tapi bukan elit ataupun yang sebagai ketua umum maupun ketua dewan pembina. Itu lain cerita. Kalau hanya kader, gitu. Apalagi petugas partai kan. Jadi kalau sekarang ini yang menarik karena biasanya pemilik partai itu jadi presiden. Ini kan enggak. Bukan pemilik partai, dia jadi presiden. Sekarang baru mau memiliki partai kan gitu. Ini kan menarik. Padahal sudah 2 periode. Tidak bisa diangkat lagi sebagai presiden dan sebagainya kan. Ya. Jadi kan intinya adalah pilar demokrasi itu salah satunya adalah partai politik. Kalau kita ingin berkiprah dalam demokrasi Indonesia, memang kita harus masuk ke partai politik. Gini Mbak Disti, jadi saya meskipun sudah bukan orang politik, tapi saya pernah lama 15 tahun dan saya pernah jadi wakil ketua umum partai. Ya, kalau saya lihat ini seobjektifnya nggak cocok Pak Jokowi itu kalau di situ. Cocoknya memang di partai Projol itu tadi. Ya, itu sesuai betul dengan karakteristiknya dan orang-orangnya juga karakter. PSI ini kan katanya partai anak muda, partai masa depan. Tapi kan bisa jadi dewan pembina ya kan? Tapi kan nanti nggak cocok, itu nanti malah akan membuat blunder di situ. Apalagi dulu ketika dia mau jadi ketua umum. Waduh, ini kan lucu, mau serangan sama anaknya, saingan. Itu kan nggak lucu. Ini udah bagus kalau Kaisang nanti nggak pilih. Meskipun kemarin katanya ada drama-drama dikit lah. Ada Ron pasti apa yang mau jadi itu. Ya, aku lihat enggak. Itu hanya drama-drama buat pemberitaan aja. Pasti nanti Kaisang lagi lah. Nah, akhirnya gini. Ketika Jokowi akhirnya terpaksa masuk ke situ, ya karena nggak ada partai lain. Nah, itu yang kemudian jadi omongan yang memang habis lah nanti itu malah. Omongan itu tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Omongan-omongan yang dilandasi saya orang politik 15 tahun. Tidak suka. Udah clear lah. Ya Anda 15 tahun, saya dari partai politik 88. Ya bagus lah. 88 masa sudah partai politik. Nanti kita lihat aja kongresnya akan seperti apa, karena memang ada rebranding juga dan 2029 jadi apa PSI itu nanti bisa kelihatan. Nah itu dia, nanti kita lihat termasuk soal rebranding Partai Solidaritas Indonesia. Tapi saya mau klarifikasi dulu nih tadi itu yang dia bilang. Udah banyak ngomongnya, aku hanya ngomong sedikit. Sebentar loh Mas, sebentar Mas. Mesti dijelaskan. Silakan Mas Andi. Ada banyak partai meminta Pak Jokowi. Banyak yang meminta. Apa? Golongan itu udah meminta. Ya. Pak Bahlil itu meminta. Berapa kali? Ya kan Golkar bukan miliknya Bahlil. Ya kan? Artinya apa? Bukan hanya PSI yang ini. Banyak partai. P3 udah minta. Dia bilang, saya nggak pantas untuk di P3. Kan masih banyak yang kader-kader hebat di P3. Kan begitu. Ya profilnya nggak cocok. Jadi artinya profil dia brojol emang nggak cocok. Ya, Oke, nanti kita akan lihat lah ya. Apalagi PSI juga kan rebranding juga begitu, logo baru. Logo baru juga, termasuk juga soal bagaimana perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya akan seperti apa, termasuk juga kesiapan Bung Roy dan juga teman-teman yang lain.